Jordi Item, Dadam, Aldan Ranjanis, Abi Pia Iklima, Nahwan, dan semua rebahaners yang ada di seluruh dunia. Sebuah film berjudul Darbar tahun 2020 akan menceritakan tentang seorang komisaris polisi yang berjuang menghapus peredaran barang haram serta menghabisi seluruh kelompok gangster yang terlibat dalam transaksi tersebut. Seperti apa keseruan ceritanya? Langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Berlatar di kota Mumbai, kisah akan berfokus pada seorang komisaris polisi bernama Aditya yang sedang berada di pesta ulang tahun sang putri. Ia dihampiri oleh salah seorang petugas polisi agar segera menemui atasannya untuk membahas mengenai salah satu gembong narkoba terbesar di Mumbai 27 tahun lalu yang telah membakar 17 orang polisi di hadapan umum serta menyebabkan citra polisi semakin buruk di kalangan seluruh masyarakat. कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्स काफी नहीं है. Dari kejadian yang melemahkan pihak kepolisian, membuat peredaran barang haram serta perdagangan manusia meningkat seiring berjalannya waktu, sehingga sang atasan mengutus Aditya menjadi seorang komisaris baru demi memberantas seluruh gembong narkoba yang berada di wilayah Mumbai. Yes. Setibanya di Mumbai, Aditya langsung disambut oleh kabar buruk terkait penculikan terhadap 3 orang mahasiswi yang diantaranya merupakan anak Pawakil Menteri 2 jam yang lalu, sehingga tanpa berpikir panjang, ia beserta para petugas polisi langsung bergegas menuju ke rumah Pawakil Menteri demi menanyakan kronologi serta melakukan penggeledahan untuk menemukan beberapa petunjuk. तेजस्विनी देसाई आपकी बेटी है। वो फ्रेंड्स कैसे बने ये तो मैं नहीं जानता। Saat sedang akan melakukan penggeledahan itulah, Aditya lekas menelpon kedua orang tua teman anak Pak Menteri demi mendapatkan informasi lebih. Ia mendengar jika dari ketiga gadis tersebut rupanya memiliki ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang meski sebelumnya mereka pernah menjalani masa rehabilitasi. Bukan hanya itu saja, pihak kepolisian juga mendapat barang bukti, di antaranya ada beberapa nota bekas belanja di mana Aditya yang tidak ingin membuang waktu pun dengan cepat menghubungi toko yang bersangkutan. सिर्फ अपना नाम लिखवाया था। Oke, setelah mendapatkan petunjuk, Aditya CS langsung bergegas menuju ke sebuah apartemen yang diduga tempat para pelaku perdagangan wanita itu tinggal. Ia meminta pada anggotanya untuk menunggu selama beberapa menit sampai dirinya berhasil meringkus para pelaku sebelum akhirnya mereka melakukan penggerebekan dan entah apa yang Aditya rencanakan, ia lebih dahulu mengamankan anak Pawakil Menteri serta kedua temannya meski sudah berhasil diselamatkan. Bahkan Aditya sempat berbohong kepada Pawakil bahwa anaknya belum ditemukan dan meminta agar diberikan izin penggeledahan ke setiap sudut kota yang ada di Mumbai demi menyelamatkan para gadis yang telah diculik. Berkat kecerdasan dan pengalaman yang dimiliki, Aditya bersama anggotanya berhasil menyelamatkan ribuan gadis yang diculik. Namun meski begitu, ia mendapat kabar buruk terkait 6 orang gadis sudah dibius dalam sebuah hotel oleh anak pemilik hotel itu sendiri yang bernama Ajay. Ini bebenguknya yang langsung diciduk dan ditangkap oleh pihak kepolisian. देकर बर्बाद कर दिया सर। Keberhasilan Aditya dalam membebaskan ribuan gadis yang telah diculik tentu membuat seluruh masyarakat serta awak media sangat berterima kasih atas kinerja pihak kepolisian. Namun ketika para wartawan mengatakan jika Aditya tidak berhasil menyelamatkan anak Pawakil Menteri, ia pun meminta anggotanya menghadirkan orang yang bersangkutan. Selesai membebaskan ribuan gadis, Aditya bersama sang anak bernama Feli pergi ke rumah sakit demi memeriksa supirnya yang mendapatkan sedikit luka. Feli yang melihat seorang wanita sedang sendirian memohon kepada sang ayah agar berusaha berkenalan dengannya meski ia sendiri mengetahui jika beliau tidak memiliki keberanian untuk mendekati seorang wanita. Tak berselang lama, Aditya kembali ke kantor dan mendapati ada ratusan anggota gangster sudah menunggu kedatangannya karena memang
Ayah Ajay yang bernama Pinod ini pun berniat meminta keringanan kepada Aditya demi anaknya segera dibebaskan, tapi ia sedikit pun tidak menanggapi permintaan Pinod karena menganggap jika kasus yang menimpa Ajay adalah merupakan tindak pidana berat. चलते हैं बहुत आसानी से अपने बेटे को यहाँ से लेके जाऊंगा। Keesokan harinya, Aditya, Peli, dan supirnya pergi ke sebuah tempat CVD demi bisa berkenalan dengan wanita yang kemarin bertemu di rumah sakit. Ia terus bertemu si wanita sampai dirinya dicurigai oleh warga sekitar yang membuat Aditya langsung tancap gas menuju tempat di mana Peli berada. Di sana, rupanya para petugas polisi sudah menunggu kedatangan Aditya untuk memberikan kabar buruk mengenai anak Pak Wakil Menteri yang sudah meninggal, sehingga tanpa pikir panjang, ia pun langsung bergegas menuju ke rumah orang yang bersangkutan demi mengetahui bagaimana kronologi kematian putrinya. Dengan fakta bahwa Ajay adalah salah satu pengedar barang haram terbesar di wilayah Mumbai, membuat hampir seluruh remaja memiliki ketergantungan terhadap obat-obatan terlarang. Bahkan, sebagian di antara mereka mencoba melakukan bundir akibat kurangnya pasokan obat tersebut, termasuk putri Pak Wakil Menteri yang juga merupakan seorang pecandu. Dari keterangan barusan, Aditya lekas mengumpulkan semua anggotanya untuk membahas mengenai peredaran barang haram yang dilakukan oleh Ajay. Ia meminta mereka memberikan tuduhan atas semua kasus pengedaran narkoboy kepada Ajay agar mendapat hukuman yang setimpal. ಕೇಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ಕணும் 30 ವರ್ಷದಕ್ಕೆ வெளியவே வரக்கூடாது. Benar saja, Ajay diponis hukuman mati oleh pengadilan dan dipindahkan ke penjara Nasik atas beberapa dakwaan yang dilayangkan. Tak lama, muncullah si wanita pujaan Aditya ke kantor polisi untuk memberikan laporan terkait adanya orang misterius yang terus membuntutinya. Si wanita yang bernama Lily ini pun merasa terkejut karena ternyata orang yang dimaksud adalah Aditya, sang komisaris polisi baru di wilayah Mumbai. Don't worry, don't worry. Thank you, sir. Singkat cerita, Aditya pergi ke penjara Nasik hendak bertemu dengan Ajay demi melakukan interogasi atas kasus yang menimpanya. Ia mendapat sedikit kejanggalan ketika melihat orang yang berada di dalam sel bukanlah Ajay, melainkan orang lain yang dibayar untuk menggantikan terdakwa. Sadar jika Pinod lebih dulu memindahkan Ajay ke luar negeri sebelum terciduk oleh polisi, Aditya pun berencana melakukan penangkapan langsung terhadap terdakwa meski berada di luar negeri. Tak lama, ia mendapat panggilan dari sang atasan yang memintanya segera datang ke Delhi untuk membahas mengenai tugasnya yang sudah selesai. Bukannya menerima tawaran yang diberikan, Aditya malah menolak mentah-mentah sebab merasa jika tugasnya di Mumbai belum selesai. Bahkan calon komisaris baru pun sangatlah segan dengan sosok Aditya ini karena memang perannya sangat penting bagi institusi kepolisian di Mumbai. निकले पर सामने ना टकराए. Selesai pertemuan dengan sang atasan, Aditya menghadirkan 8 orang anggota untuk menyelidiki siapa pemuda yang telah menggantikan Ajay dalam sel. Namun pihak kepolisian sangatlah dibuat heran dengan hasil foto wajah si pemuda yang berubah menjadi Ajay. Itu membuktikan bahwa para penyidik telah bekerja sama dengan Pinod demi memasukkan identitas anaknya. दाढ़ी नहीं, मेरा नकाब है. Dari kejanggalan itu, Aditya memanggil 4 orang pemuda yang diduga merupakan pembuat paspor palsu demi menanyakan ke negara mana mereka mengirim Ajay. Dan setelah mengetahui jika Ajay saat ini berada di negara Thailand, Aditya pun letas menghubungi kepolisian setempat agar segera membekuk orang yang bersangkutan. Just take It's not my fault. Mendengar jika anaknya berhasil ditangkap, Pinod pun meminta anak buahnya untuk segera menghubungi relasinya yang berada di Thailand agar membantu membebaskan sang anak dari penangkapan. Tak lama, ia mendapat panggilan dari Aditya yang memberikan saran supaya dirinya meminta bantuan kepada si 8 penyidik agar segera menghubungi pihak pemerintahan Thailand demi sang anak terbebas dari hukuman. Thank you. ने खुद फोन करके ये आइडिया दिया है. Di sisi lain, Aditya pergi menuju ke kantor kedaulatan Thailand untuk membahas mengenai paspor palsu yang digunakan oleh Ajay. Ia mendapat kabar bahwa pihak kepolisian Thailand telah membebaskan Ajay karena dianggap tidak pernah terjerat kasus. Namun entah apa yang Aditya rencanakan, ia tidak sedikit pun menunjukkan kekhawatiran di wajahnya dan malah bergegas pergi menuju penjara Nasik demi menemui sosok Ajay yang palsu. Setibanya di penjara, Aditya langsung menghampiri orang yang dimaksud untuk menanyakan tentang beberapa hal yang disukainya dan ओरिजिनली मैं विलन ही हूँ बेटा.
Ya, Aditya pun langsung menembak si pemuda saat itu juga. Ia sengaja melakukannya agar Pinod dan antek-anteknya ketar-ketir atas kebrutalan yang telah dilakukannya. Tak ingin nama baik para menteri yang menjadi relasinya semakin buruk di hadapan umum, Pinod pun dengan terpaksa memulangkan sang anak yang langsung dimasukkan ke dalam penjara tanpa sadar jika Aditya telah berencana menghabisinya saat itu juga. Kematian Ajay tentu membuat Pinod sangat resah sebab hal itu bisa saja jadi bumerang bagi dirinya karena ternyata Ajay bukanlah anak kandungnya melainkan anak dari seorang mafia bernama Hari Kopra yang 27 silam pernah membakar kantor polisi. 2 साल का था जब मेरे पास छोड़ कर गया था. Dan inilah bebenguk Hari Kopra, sosok bengis yang merupakan ayah kandung dari Ajay. Ia bersama para anggota mafia sedang membahas mengenai dirinya yang telah diangkat menjadi gembong narkoba dalam mengurus semua bisnis ilegal di seluruh dunia. Namun di tengah pembicaraan itu, Kopra mendapat kabar buruk terkait anaknya yang telah dihabisi oleh petugas polisi. Beberapa hari berselang, Feli mendapat kabar buruk dari Pinod terkait keluarganya yang sedang berada dalam bahaya. Namun Feli tidak sempat memberitahukan informasi itu kepada sang ayah karena mereka harus pergi ke rumah Lili demi memenuhi undangan pesta yang diberikan. Halo. Vanakkam. Baru saja Feli ingin menyampaikan kabar buruk yang diberikan oleh Pinod, ia malah dibuat bersedih ketika melihat cinta sang ayah kepada Lili bertepuk sebelah tangan setelah keluarga Lili menyampaikan jika Aditya tidak bisa menikahi saudarinya ini diketahui karena umur mereka yang terpaut sangatlah jauh sehingga Feli berusaha menghiburnya agar sang ayah tidak lagi murung. That's the spirit. Yes. Sementara itu, Kopra ditemani sahabatnya pergi ke salah satu gedung terbengkalai bekas stasiun TV hendak bertemu dengan Pinod. Tujuan Kopra ke sana adalah bukan untuk membahas bisnis yang sedang dijalani, melainkan ingin menghabisi Pinod karena telah membiarkan anaknya tewas begitu saja. Keesokan harinya, Feli berusaha menghibur sang ayah dengan mengajaknya pergi ke berbagai tempat yang di situ ia mendapat telepon dari petugas polisi yang memintanya agar tetap berhati-hati karena ditakutkan terjadi hal yang tidak diinginkan, apalagi mengingat jika saat ini Pinod sudah menghilang entah kemana. Okay, sir. Sure. Di tengah perjalanan saat hendak akan pulang, Aditya menyadari bahwa sejak tadi siang ia dan sang putri dibuntuti oleh sosok tak dikenal, sehingga Aditya meminta putrinya agar memeriksa apakah orang tersebut memang ada di gerbong ini. Welcome, Pak. Setelah mengetahui jika orang misterius itu berada di gerbong yang sama, Aditya lekas menghampiri untuk memberikan sedikit pelajaran karena telah berani mengganggu dan membuntutinya, serta meminta menghubungi semua teman-temannya agar datang ke stasiun terdekat. Setibanya di stasiun, muncullah puluhan pemuda yang berniat menyerang Aditya atas perintah dari si orang misterius itu, sehingga selesai menghabisi para keroncong, Aditya dan Feli pun langsung bergegas pulang untuk beristirahat karena besok ia harus kembali bertugas. Namun di tengah perjalanan, tiba-tiba disinilah Aditya sekarang terbaring di rumah sakit dan sedang mendapatkan perawatan setelah mengalami kecelakaan. Melihat sang ayah terbaring lemah tak berdaya, Feli seakan putus asa karena beliau tak kunjung menunjukkan sebuah perkembangan. Dengan fakta bahwa Feli sangat menyayangi sang ayah, ia tidak terlalu menghiraukan dirinya yang mendapat luka parah akibat benturan yang dialami. Bahkan ia diponis oleh dokter hanya memiliki sisa waktu beberapa jam saja. Beberapa jam telah berlalu, Lili datang ke rumah sakit demi melihat kondisi dari Aditya dan Feli. Namun ia tidak sempat bertemu dengan gadis malang ini karena sudah terbujur kaku, di mana berita itu sendiri sampai kepada Aditya yang membuatnya sangat-sangat begitu frustasi dan langsung pergi ke rumah Pinod untuk melakukan balas dendam. Marah itu yang dirasakan Aditya saat ini, apalagi ketika mengetahui jika Pinod sudah meninggal.
Ia juga merasa bingung karena tidak mengetahui geng mana yang telah menghabisi putrinya sendiri, sehingga Aditya berencana membantai seluruh kelompok gangster yang ada di kota Mumbai. Dari kebrutalan Aditya dalam membantai ratusan gangster membuat sebagian dari mereka ketar-ketir dan mendadak ingin menyerahkan diri ke kantor polisi karena tak ingin mati dengan sia-sia. एक दिन में 9 लोगों का एनकाउंटर किया है। क्यों ऐसा हो गया? Tepat ketika salah satu pimpinan gangster sedang mengadakan sebuah pesta, si preman dengan sologotonya pergi ke acara tersebut tanpa rasa bersalah sedikit pun, di mana kedatangannya ke sana justru malah langsung diusir oleh seluruh anggota karena mereka tak ingin hidupnya berakhir sia-sia akibat dari si preman yang telah berani menantang Aditya dan... Ya, muncullah sosok Aditya yang langsung menghabisi puluhan anggota gangster hanya demi menemukan siapa pelaku yang telah merenggut nyawa putri kesayangannya. Menindaklanjuti pembantaian yang dilakukan oleh Aditya dan para bawahannya, pemerintah mengutus petugas HAM untuk mengusut kasus tersebut, namun bukannya mematuhi aturan, Aditya malah meminta si ibu petugas HAM agar memberikan laporan sesuai instruksinya, serta menandatangani beberapa berkas yang disediakan jika ingin keluar dari ruangan ini dengan selamat. Singkat cerita, esok hari pun Caang, Lili pergi menemui ibu petugas HAM untuk mengembalikan laporan yang sebelumnya beliau berikan kepada si Aditya, serta memohon agar Aditya tidak diadili atas perbuatannya yang dianggap telah menyalahi aturan dan bisa saja Aditya diberhentikan dari tugasnya jika ia kembali melakukan pembunuhan. Di sisi lain, Aditya membawa puluhan napi ke tepi pantai demi menginterogasi siapa tahu mereka mengetahui orang yang telah merenggut nyawa putrinya. Untuk kemudian, satu di antara para napi itu mengatakan jika kemungkinan si pelaku adalah musuh dari mendiang Pinod, sehingga tanpa pikir panjang, Aditya pun lekas pergi menemui orang yang dimaksud. पागल जैसा सबका इनकाउंटर करेगा? Sementara itu, Kopra bersama temannya yang sedang membahas mengenai Aditya yang telah melakukan serangkaian pembunuhan terhadap beberapa geng, di mana Kopra mengaku bahwa dirinya lah orang yang telah merenggut nyawa Peli yang tak lain adalah putri dari Aditya itu sendiri. Bahkan ia juga berencana akan melakukan balas dendam terhadap pihak kepolisian yang telah berani menghabisi putra sematawayangnya. Singkat cerita, malam pun poek. Aditya merasa bersalah dan meminta maaf kepada seluruh anggota polisi karena telah memaksa mereka bekerja lebih keras dari biasanya hanya karena rasa frustasi yang ingin segera menemukan si pelaku, yang tepat ketika Aditya hendak memesan makanan untuk para anggotanya, tiba-tiba baku tembak pun tak terelakkan antara pihak kepolisian dan anggota gangster yang tadi kenal, di mana para petugas harus dilarikan ke rumah sakit setelah mendapat luka tembak akibat serangan yang datang tak terduga. Tak lama, Aditya dihampiri oleh salah satu petugas polisi untuk memberikan sebuah surat yang dikirim oleh Komnas HAM, di mana surat tersebut berisi penangguhan serta pemutasian kepada Aditya karena dianggap telah melakukan penyerangan tanpa seizin dari kepolisian pusat. Setelah mendapatkan surat penangguhan, Aditya bergegas membereskan semua barang-barang yang ada di rumah dinasnya. Yang di situ, ia melihat HP mendiang sang putri hingga mendapati ada sebuah video yang sengaja Feli rekam sebelum dirinya dinyatakan meninggal. Dari pesan video yang diberikan mendiang sang anak, membuat Aditya kembali bersemangat dalam mengusut tuntas siapa dalang di balik kecelakaan yang menimpa putrinya beberapa minggu lalu. Dan tak lama, ia pergi menemui seorang konsultan polisi yang menyarankan agar dirinya segera pensiun, tapi Aditya memutuskan untuk tetap bertugas serta ingin membuktikan kepada pengadilan bahwa kesehatan fisik dan mentalnya masih tetap terjaga. Thank you, sir.
Selama 4 hari ini, Aditya terus melakukan latihan demi menjaga kesehatan fisiknya yang mulai kendor sambil sesekali membahas mengenai orang yang telah menghabisi Pino dan anaknya. Dan di tengah latihannya itu, ia meminta salah satu anggota polisi agar mencari tahu siapa saja anak dari Pino. Atas informasi yang didapat dari berbagai rumah sakit, Aditya kembali mencari siapa pelaku kriminal 30 tahun lalu yang telah membuang anaknya. Dan dari data tersebut, ia baru mengetahui sebuah fakta tentang Ajay yang ternyata adalah anak dari Hari Kopra, sosok ketua mafia yang dulu pernah membakar gedung kepolisian. अब गया। Nama Hari Kopra kini telah menjadi daftar teratas orang yang paling dicari di seluruh dunia. Itu terbukti ketika pihak kepolisian dari berbagai negara berniat membantu kepolisian India dalam melakukan penangkapan terhadap sosok si Kopra. We've been hunting Harry Chopra for 16 years now. Di tempat lain, Kopra bersama sahabatnya berencana melakukan penyerangan terhadap beberapa aparat demi melemahkan pasukan kepolisian, meski dirinya harus rela membayar setiap orang yang telah melakukan pekerjaan kotor itu. Melihat puluhan petugas polisi tewas, Aditya lekas mengumpulkan seluruh napi yang berada di penjara Nasik untuk membeberkan serangkaian peristiwa yang terjadi beberapa hari ini, di mana Aditya meminta para napi menghubungi rekannya masing-masing. Ia juga berjanji akan mengurangi masa tahanan bagi siapa saja orang yang mengetahui di mana lokasi Kopra saat ini. इंडियन बॉर्डर पे फेंसिंग को काट कर एक आदमी अंदर आया है। Dari berbagai panggilan telepon yang dilakukan oleh para napi, Aditya mendapati satu lokasi mencurigakan, yakni di sebuah gedung terbengkalai bekas stasiun TV, di mana lokasi tersebut diyakini adalah tempat persembunyian Kopra saat ini, sehingga tanpa menunggu waktu lama, Aditya bersama ratusan petugas polisi berangkat menuju ke lokasi yang dimaksud. Sempat terjadi baku tembak antara pihak kepolisian dan anak buah Kopra karena berusaha lari dari kejaran polisi, hingga mereka berhasil membekuk si teman yang juga berusaha kabur meski Kopra sudah tidak berada di lokasi itu lagi. Kopra sendiri kini berada di bekas kantor polisi yang dulu pernah dibakar. Ia kemudian menghubungi Aditya agar secepatnya datang ke tempat ini jika tidak ingin melihat para warga tak berdosa meninggal sia-sia. Mendengar tantangan dari Kopra, Aditya pun lekas pergi menuju ke lokasi yang dimaksud demi membalaskan dendam atas kematian sang putri, serta memberikan pelajaran karena telah menghabisi puluhan petugas polisi tak berdosa, dan kemudian final battle pun tak terelakkan. Di tengah baku hantam yang masih berlangsung, Aditya sempat mendapatkan kesulitan ketika Kopra menggunakan senjata api untuk memberikan serangan, sampai akhirnya beres menghabisi Kopra. Aditya pun disambut bak seorang pahlawan karena telah berhasil menghabisi seluruh jaringan peredaran barang haram, termasuk salah satu anak yang memberikan penghormatan sebelum beliau pensiun dari kepolisian. Amat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, terkadang nafsu membuatmu kehilangan akal sehat untuk bisa berpikir jernih. Maka dari itu, kamu harus tetap tenang dalam menyelesaikan semua masalah yang sedang dihadapi. Saya John mewakili jajaran direksi IQ7 yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, sepancau anak sirem.